Shalom keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus dan yang sangat dimuliakan dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Program hari ini harinya Tuhan, karena itu mari kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Merupakan satu anugerah buat kita saudara, bahwa Tuhan menciptakan setiap hari adalah hari yang baik, sangat baik kata firman Tuhan dalam pembahasan kita yang lalu. Dan Tuhan memberkati setiap hari, dan Tuhan menyediakan segala keperluan di dalam setiap harinya. Karena itu bersorak-sorailah dan bersukacitalah hari ini memasuki sepanjang hari ini untuk menerima, menikmati segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalamnya. Nah, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, oleh kuasa Roh Kudus yang Kau karuniakan, memampukan kami, ya Tuhan, untuk dapat mengenal Engkau dengan baik dan benar dalam setiap kebenaran firman-Mu. Hati kami terbuka dan Roh Kudus mengurapi setiap anak-anak-Mu, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, urapan Allah yang bekerja memberikan pengertian atas setiap kebenaran-Mu. Karena hanya kebenaran firman Allah yang memerdekakan kami dari segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ketidakpercayaan diri, dan segala hal-hal yang buruk yang menimpa pikiran perasaan manusia. Hanya kebenaranlah membebaskan dari semua itu. Berbicara bagi kami di dalam kuasa Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kali ini masih dalam kitab Kejadian, yang akan saya ambil dalam Kejadian 1 tentang penciptaan, dan khusus pada penciptaan manusia dalam ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Ya. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan, firman Tuhan ini jelas. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa firman Tuhan berkata, Allah menciptakan dan diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Hanya ada laki-laki dan perempuan, tidak ada di tengah-tengahnya. Ya, atau di pinggir-pinggirnya itu. Jadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat firman Tuhan ini jelas, ini satu kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan yang terbesar atas seluruh ciptaannya, bahwa manusia diciptakan secara istimewa. Saudara bisa baca di dalam pasal yang kedua, bahwa itu bukan sekedar diciptakan begitu saja dengan seperti ciptaan yang lain, tapi Allah sendiri, saudara, membentuknya dari tanah liat, lalu menghembuskan nafasnya ke dalam. Kehidupan Allah, saudara. Nafas Allah artinya kehidupan Allah ditiupkan, diberikan ke dalam tanah liat itu. Maka terbentuklah tanah liat itu menjadi rupa manusia, dan diberilah dia nama Adam, artinya manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dan ini adalah satu kemuliaan yang besar kalau kita melihatnya, karena kita diciptakan dalam gambar, menurut gambarnya. Sampai 3 kali saudara-saudara kata itu
muncul di dalam bagian firman Tuhan menurut gambar dan rupa kita dalam ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Lalu dia katakan menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Gambar dan rupa bukan berarti bahwa Allah memiliki banyak rupa fisik secara fisik seperti kita, tidak. Yang dia maksudkan gambar dan rupanya, saudara, adalah berbicara tentang karakter dan keilahian Kristus. Walaupun keilahian itu tidak tentu, tidak 100% diwujudkan dalam diri kita, tetapi saudara-saudara itu cukup untuk Tuhan membuat kita berkuasa atas seluruh ciptaannya. Jadi di sini saudara, gambar dan rupa Allah diberikan kepada kita, itu adalah wujud daripada pemeliharaan Allah atas bumi. Dengan kata lain, dengan hadirnya kita atas bumi ini, saudara, manusia ini, maka itu adalah wujud hadirnya Allah atas seluruh ciptaannya untuk memelihara, memperhatikan, dan senantiasa saudara-saudara untuk memberkati ciptaannya itu. Karena dia yang menciptakannya, dia tidak lepas tangan atas seluruh ciptaannya. Tapi Pak Pendeta, mungkin pertanyaan kita, bukankah kemudian bahwa manusia kehilangan gambar itu jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan ketika jatuh dalam dosa? Ya, memang itu adalah hal yang sangat menyakitkan, saudara-saudara. Tetapi saudara, Allah bukanlah Allah yang kemudian memutuskan hubungan, meninggalkan manusia dan membiarkan manusia dan tidak sama sekali lagi berhubungan dengan manusia. Tidak. Ketika hari manusia jatuh, di hari yang sama Allah datang menemui manusia. Karena dia tahu manusia dalam dosa tidaklah mungkin menemui Allah. Maka Allah lah berinisiatif. Dia menemui manusia, Adam. Dan di dalam pasal 3 ayat yang ke-15, saudara-saudara, Tuhan menjanjikan ketika dia menemui Adam dan Hawa, Tuhan menjanjikan kepadanya. Dia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini kita melihat, saudara, permusuhan antara keturunan perempuan yang dia maksudkan oleh Allah di sini adalah Kristus Yesus, yang sama sekali tidak ada campur seorang pria untuk hadirnya Yesus. Itu adalah Allah yang turun ke bumi dan mengambil rupa manusia di dalam kandungan seorang wanita yang bernama Maria. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, Allah telah berjanji dan Allah menggenapi janjinya itu, saudara. Nah, Rasul Paulus dalam kitab Roma mencatat demikian, dalam kitab Roma pasal yang ke-15 dikatakan demikian. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Artinya saudara bahwa Adam jatuh dalam dosa, melanggar, saudara-saudara, tetapi karunia Allah jauh melampaui kekuatan daripada kesalahan Adam. Sehingga dikatakan, sebab jika karena pelanggaran satu orang banyak orang jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat 16, dan karunia itu tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu mengakibatkan penghukuman. Tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika karena pelanggaran satu orang maut telah berkuasa melalui satu orang itu, maka terlebih lagi, dikatakan di sini terlebih lagi, saudara-saudara, mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Jadi kematian Kristus di kayu salib menebus kita dari dosa. Kuasa kematian dan kebangkitan Kristus jauh lebih berkuasa dari dosa, kesalahan, kejahatan manusia. Dengan matinya Yesus, maka dosa diselesaikan, maut diselesaikan, sehingga tidak lagi orang yang di dalam Kristus mengalami maut dan penghukuman. Karena Roh yang memerdekakan itu memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut.
Puji Tuhan atas semua ini saudara-saudara. Karena itu saudara, bukan hanya dikatakan kita dihidupkan, dilahirkan baru. Bukan hanya dijembatani oleh Kristus, hubungan itu dijembatani kepada Allah saudara-saudara, tetapi dikatakan kita dilahirkan baru dalam kitab 1 Petrus 1. Saudara dilahirkan baru dan jadi anak-anak Allah yang diberi kuasa, wewenang, otoritas di sini saudara-saudara. Berkuasa kembali. Allah mau bahwa kehadirannya untuk memberkati bumi ini kembali nyata melalui orang-orang percaya. Jadi saudara jangan rendahkan dirimu, dengan semua propaganda iblis yang menakuti, membuat saudara khawatir, membuat saudara dengan berbagai macam menilai dirimu rendah, menilai dirimu tidak berguna, dan segala macam tekanan intimidasinya. Jangan biarkan. Gunakan otoritasmu dalam doa. Karena itulah yang iblis lakukan terhadap Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Dia memutuskan hubungan antara Adam, Hawa, dan Allah. Tapi Allah telah menyambung hubungan kita. Karena itu bangun hubungan ini. Fungsikan hubungan ini tuh saudara. Melalui doa, pembacaan firman. Setiap hari lakukan saudara. Maka engkau akan melihat kuasa Allah berkarya di setiap perjalananmu, di setiap usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, pribadimu. Apapun yang saudara kerjakan dikatakan dibuatnya berhasil. Karena engkau punya kuasa di dalam Kristus. Fungsikan kuasa itu. Karena di dalam kitab Roma saudara dikatakan bahwa firman itu tidak jauh. Dan firman iman yang mencipta dunia ini saudara tidak jauh. Itu ada di dalam mulutmu. Kalau engkau percaya dan mengakuinya, mengatakannya, maka semuanya terjadi, engkau diselamatkan. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran ini selalu bertanam dalam hidup kita, supaya iblis tidak punya kesempatan untuk menakut-nakuti lagi, membuat saudara khawatir, membuat saudara gelisah, membuat saudara mudah sakit hati, tersinggung, dan sebagainya. Itu adalah semua senjata-senjata dari si jahat untuk menghalangi engkau menerima janji berkat dan untuk berkuasa atas kehidupan. Tetapi firman Allah berkata, Dia telah menghidupkan saudara kembali oleh kebangkitan Kristus, menjadikan engkau anak dan berkuasa dalam hidup ini. Karena itu berdoa saudara. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan di dalam doa. Lewat doa semua bisa kita selesaikan. Karena di dalam doa kita menyatu dengan Allah, meremukkan segala kuasa-kuasa jahat, dan memerintahkan semua berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan untuk hadir dan datang ke dalam kehidupan kita, untuk kita boleh nikmati dan menjadikan kita menjadi berkat yang besar di tengah dunia ini. Karena untuk itulah kita dipilih, dipanggil adalah diberkati untuk memberkati. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua, untuk kita tahu siapa kita di dalam Allah. Saudara adalah anak Allah yang maha tinggi. Jangan mau direndahkan oleh dunia, jangan mau direndahkan oleh kuasa kegelapan dengan segala racun-racun di dalam perasaan dan pikiranmu itu. Lawanlah dia, maka dia pasti lari daripadamu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberikan hidupmu di dalam kami. Hidup itu berkuasa atas hidup ini. Iblis berusaha untuk terus mau mencuri, merampok, membinasakan, membunuh dan membinasakan Tuhan. Tapi Kristus yang telah bangkit memberi kami hidup yang penuh kuasa. Karena itu kami berdoa, memerintahkan dia demi nama Yesus, meninggalkan setiap anak-anakmu yang mungkin sedang tertekan, yang mungkin sedang ditipu oleh iblis, disuntik iblis, ditembak dengan panah-panah api iblis, panah amarah, panah sakit hati, panah tersinggung, panah itu ya Tuhan ketakutan, panah kecemasan, panah galau, mungkin itu panah kekhawatiran ya Tuhan, panah kekurangan, panah kemiskinan, panah ya Tuhan atas pekerjaan, rumah tangga anak-anakmu hendak dipanah dengan api yang membakar, membuat anak-anakmu merasa kepanasan, gelisah dan berbagai hal, dan amarah dan pahit hati. Tapi hari ini kami sadar dalam nama Yesus,
Kalau saudara mengalami hal ini, lepaskan dirimu di dalam nama Yesus. Aku perintahkan itu semua terlepas dari setiap keluarga besar Rema dalam nama Yesus. Karena keluarga besar Rema direstorasi oleh Tuhan melalui firman Allah, menjadi orang-orang yang hidup dan berkuasa di tengah dunia ini, diberkati untuk memberkati dunia ini demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan hari ini. Ikuti terus program kita ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai di dalamnya dan bersuka cita senantiasa. Jangan biarkan iblis membuat Anda tertekan dan terintimidasi, murung, dan hancur. Karena Kristus sudah hancur untuk kita hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.